Ikannya lari. Menguras tenaga banget. Mancing boys, keren bos. Halo pemirsa, selamat siang semuanya. Menemani waktu santai Anda, Mancing Boys episode kali ini akan seru-seruan mancing bandeng torpedo dengan teman-teman komunitas mancing SMT, Spot Mancing Tlocor. Lokasi mancing saya kali ini berada di sebuah kawasan destinasi wisata bahari Tlocor. Seperti biasa nih, pagi-pagi sekali, saya dan tim sudah meluncur ke lokasi. Nah, kurang lebih selama 1 jam perjalanan dari Surabaya, akhirnya saya sudah sampai di Wisata Bahari Tlocor. Wisata Bahari Tlocor ini berada di Desa Tlocor, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Sambil menunggu teman-teman dari SMT, saya sempatkan untuk berjalan-jalan, menikmati suasana pagi hari di Wisata Bahari Tlocor. Tempat wisata ini sangat cocok untuk tujuan wisata keluarga. Kenapa? Karena selain akses jalan menuju lokasi yang sangat mudah, tiket masuknya juga sangat terjangkau, cukup Rp5.000 saja. Wow! Terdapat beberapa perahu terparkir di pinggiran dermaga yang siap untuk mengantar para wisatawan yang hobi berpetualang di atas perahu untuk menjelajahi Sungai Porong hingga menuju Pulau Lusi. Selain itu, terdapat pula spot foto di pinggir dermaga dengan background aliran sungai besar. Saya pun tak ketinggalan untuk mengabadikan momen yang istimewa ini. Selain spot untuk selfie, di dalam area wisata juga sudah disediakan beberapa fasilitas untuk pengunjung. Di antaranya area parkir yang cukup luas, tempat kuliner khas, serta wahana bermain anak. Tidak lama kemudian, teman-teman dari SMT sudah datang. Yeay! Assalamualaikum, dulurku. Waalaikumsalam. Tuh. Gimana kabar? Baik. Baik ya, baik ya. Minta maaf tadi lambat ya. Wah, gak apa-apa mas. Wong iwake tak anteni apa meneh panjenengan. Yakin nih ya, mau ngajakin saya buat mancing mama bandeng ya? Yakin ya? Soalnya kan yang kecil itu aja nariknya udah setengah mati. Apalagi yang gede, ya kan? Nah, itu yang kalau itu besar itu. Nah, itu kan jadi penasaran juga nih ya. Ini bedanya apa sih mas kalau misalnya antara mancing mama bandeng ini sama bandeng yang biasa dikonsumsi gitu? Bedanya banyak itu. Bedanya kalau yang konsumsi itu tarikannya kurang itu kan. Ya kecil. Be aja tariannya ya, biasa aja ya. Ya sekian. 3 nyari sampai 4 nyari. Kalau torpedo ataupun mama bandeng itu besar ya. Dia streknya itu sampai kailnya ada yang putus, ada yang kalau nggak kuat daripada rantinya dia lepas ataupun putus. Oke. Ini bedanya mama bandeng sama main di rumah apa nih? Nah, makanya jangan kemana-mana ya, kita OTW ke sana ya. Di mana mas tempatnya mas? Beran ya. Di Beran sana. Ya. Oke, ya udah. Tahu kita tuh. On the way ke sana ya. Oke, let's go mancing boys. Keren. Jujur nih, sebetulnya saya agak sedikit takut ketika dibonceng oleh Mas Panjul karena jalan yang kami lalui hanya melewati pematang tambak yang cukup kecil. Aduh, bismillah, mudah-mudahan gak kecemplung tambak yo rek. Jalannya ekstrim. Ini cuman bisa dilaluin 1 motor sih ya. Ini kalau 2 motor nggak bisa nih. Dan ini kalau misalnya hujan, jelas nggak bisa banget sih kalau harus dilaluin gitu, soalnya becek banget. Ini aja barusan
ada insiden dikit ya karena kemarin sisa hujan, jadi agak-agak licin gitu. Akhirnya memaksa kita buat jalan kaki dengan spot yang cukup lumayan jauh di tengah-tengah. Semangat. Aduh, tetap semangat ya. Ngene iki lek gak oleh bandeng rugi. Kudu oleh pokoknya. Mancing boys, keren bos. Untuk menuju spot tambak yang pertama ini memang lumayan jauh ya dari jalan paving, dan yang paling bersyukur adalah hari ini tidak turun hujan. Sebab kalau sampai turun hujan, saya tidak bisa membayangkan susahnya akan seperti apa perjalanan menuju spot ini. Nah, setelah tiba di spot pertama, seperti biasa, kami pun langsung prepare peralatan. Menurut Mas Panjul, untuk mancing bandeng di spot ini, sebaiknya menggunakan piranti joran minimal berukuran 3 meter. Karena selain kuat, dengan menggunakan joran panjang agar pada saat melempar umpan bisa menjangkau ke titik bagian tengah tambak, di bagian tengah tambak itulah menjadi tempat favorit berkumpulnya bandeng yang berukuran jumbo. Wow. Iya, ini baunya enak banget nih Mas. Enak, ini baunya wangian sebab di sini rata-rata ikan besar di Cilacap, dimana-mana pun berada ya, itu suka yang wangi-wangian. Tak sambil masang umpan ya? Suka yang Oke. wangi. Tapi terkadang beda lokasi juga beda juga. Tidak Oh. sama. Ada yang pakai bawang putih ya kan, Oh, ada yang oke. pakai rambusan vanila itu. Ada tips nggak? Ada kalau ingin meracik macam kutu-kutu ini, 1 botol itu airnya sedikit saja, minimal 2-3 tutup saja. Oh, 2 atau 3 tutup botol aja ya. Disuntik dengan campuran macam minyak. Harum banget ya nih ya. Ya, seperti dirimu katanya orang. Aduh, ajar Jum, aku timbang cat mau dirayu terus, dikudo terus, wis tak mancing ayo. Oke, mancing. Mancing boys, keren bos. Keren bos, mancing boys. Tidak membuang waktu lama, kami pun langsung melempar umpan. Cuaca tidak mendung. Pada umumnya, jika tidak ada sinar matahari, ikan bandeng kurang bernafsu untuk makan. Jam yang baik untuk memancing bandeng jika sinar matahari sudah menyorot adalah sekitar pukul 9 pagi hingga 12 siang. Setelah itu, ikan agak sulit makan dan mulai bangun makan lagi sekitar pukul 3 sore. Ikan bandeng yang hidup di tambak atau air payau, jika habis turun hujan bisa menyebabkan air yang tawar menjadi lebih banyak daripada air asinnya, yang bisa menyebabkan nafsu makan ikan bandeng menjadi berkurang. Serta pasang surut air laut juga turut berpengaruh loh. Untung saja cuaca hari ini benar-benar cerah. Semoga kami segera strike. Dan benar ternyata, Mas Panjul mengawali strike. Ini katanya bandeng ini tarikannya lumayan antep juga ya Mas. Ayo Mas, semangat Mas, semangat Mas. Semangat Mas. Aduh. Ya, ternyata mocel pemirsa. Memang perlawanan ikan bandeng pada saat strike sangat kuat. Apalagi bandeng yang berukuran jumbo. Kami sering menyebutnya mocel, yaitu suatu kondisi di mana pemancing sedang menggulung senar setelah mendapatkan ikan, namun ikan ternyata lepas. Bisa karena kailnya kurang menancap, maupun senar putus yang disebabkan beberapa hal, yakni senar PE yang putus, leader rangkai yang putus, kail patah, atau ukuran ikan yang terlalu besar. Tidak masalah kawan, semangat Mas Panjul. Kemudian di ujung pematang tambak terlihat senar Mas Bro begitu kencang. Strike! Terlihat Mas Bro sedang melakukan perlawanan dengan ikan target. Ikan bandeng merupakan ikan yang paling asik untuk dipancing. Bagi yang sudah pernah merasakan, pasti akan ketagihan ingin mencoba kembali. Hal ini lebih disebabkan karena sensasi tarikan yang sangat brutal. Hampir seperti tarikan predator-predator laut. Akhirnya kali ini ikan pun landed. Wow! Strike duluan, aman. Ya nggak kocoran ya Mas? Oh kecantol di perutnya itu. Ini kira-kira berapa kilo nih Mas beratnya?
1,5 kilo ya. 1,5 kilo. Lebih, Kurang lebih 2 kilo nih. Tapi ini gede juga ya. Lumayan lah ya. Jadi Bunda Bandeng lah ya udah. Kita kudu semangat biar dapat strike lagi Bunda Bandeng lagi yang lainnya ya. Ayo Bunda. Jangan sampai gak makan ya. Mancing boys, keren bos. Saya pun semakin penasaran untuk mendapatkan sambaran ikan bandeng. Kembali saya memasang umpan. Kemudian saya dikagetkan dengan suara reel yang menderit. Ternyata Mas Ipung strike. Dengan cukup tenang, Mas Ipung melakukan perlawanan dan perlahan menggulung reel serta memainkan joran. Sehingga akhirnya berhasil landed. Akhirnya strike pertama yang sah ya Mas ya. Dapat kira-kira berapa kilo ini Mas? 6,7 on lah ya, lumayan ya. Bisa buat makan siang. Mancing boys. Keren bos. Menentukan umpan yang cocok ternyata tidak mudah ya pemirsa, karena setiap tambak sudah otomatis berbeda, baik dari sisi karakter ikan, air, serta tingkat kedalaman air pada tambak. Nah, untuk tambak ini kami masih bertahan menggunakan umpan pelet butiran yang sudah dicampur dengan esen atau sebuah cairan yang beraroma dan ditambahkan ke dalam racikan umpan. Kembali saya dikagetkan dengan suara reel dan ternyata Mas Panjul strike. Tampaknya kali ini Mas Panjul terlihat sangat hati-hati pada saat sedang fight dengan ikan target ini. Dan bandeng pun berhasil landed. Berat apa enggak? Ikan target itu. Ikan target. Ya dapat lele. Mancing boys, keren bos. Ikan bandeng memiliki nama latin Chanus chanus, sedangkan dalam bahasa Inggris dinamakan milkfish. Bandeng merupakan ikan yang sangat terkenal di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Di Indonesia sendiri, ikan ini merupakan ikan konsumsi yang banyak dipelihara di tambak-tambak. Ikan bandeng dapat hidup di air payau dan air asin, sehingga tak jarang tambak-tambak yang ada biasanya tak jauh dari laut dan tempat-tempat pohon bakau hidup. Karakter ikan bandeng lebih senang bermain dengan gerombolan. Biasanya gerombolan ikan bandeng akan mengitari suatu spot, sehingga apabila umpan tidak disambar dalam waktu yang lama, maka kita perlu untuk berpindah tempat. Setelah menunggu lama, akhirnya saya pun strike. Yeay, ikan target. Aku akhirnya strike. Berat banget. Sampai lari. Sampai terbang ikannya. Ikan apa ini Mas? Dolphin ya? Yang jelas bukan keting lagi. Wah, lari lagi. Ikannya lari lagi. Kemana ini ya? Tarik boleh nih Mas? Berat banget. Saya benar-benar dibuat kerepotan saat ikan bandeng ini memberikan perlawanan. Akhirnya datang Mas Panjul untuk membantu. Bandeng pun berhasil landed. Akhirnya aku strike. Karena aku strike, jadi Pak Produser kan masih belum dapat nih sampai sekarang alamat Pak Produser yang cari dan juga bakar. Jatuh. Ya udah, tak ngurusin bandengku, saya mancing boys, keren bos. Memancing ikan bandeng sangat tidak disarankan menggunakan joran tegek saja. Demi kenyamanan, sebaiknya gunakan reel dan joran sambung. Terkadang, ikan bandeng lebih sering berada di pinggiran. Namun, saat ikan menyambar, umpan akan dibawa lari ke tengah perairan, sehingga penggunaan reel akan lebih mudah pemirsa. Selain itu, sensasi saat memancing ikan bandeng menggunakan reel akan lebih terasa menegangkan. Karena strike semua, kita memutuskan hal
yang sangat adil, yaitu kita cari kayu bakar sama-sama biar susah senang dirasakan sama-sama. Yuk, bantu aku cari ya. Di tempat tambak seperti ini tidak susah bagi kami untuk mencari ranting-ranting kering. Tidak menunggu lama, akhirnya api pun menyala. Setelah ikan dibersihkan, Mas Ipung dan Mas Panjul membuat tusuk kayu untuk panggangan ikan bandeng. Kata Mas Panjul, pada saat dipanggang jangan ada api yang menyala, dengan bara api dan asapnya saja. Aromanya rek, widih. Sementara saya mulai membuat sambal kecap. Cukup dengan cabai rawit dan kecap, saya jamin bandeng ini pasti akan nikmat. Apalagi kami membuatnya di nuansa alam seperti ini. Tak ada rotan, akar pun jadi guys. Haha. Jadi kulitnya saja, sengaja nggak dicabut. Mas Bro, Mas Ipang. Ayo Mas Ipang. Yuk, makan yuk, makan yuk. Ini Mas udah tak siapin sambelnya. Mantap. Garek ngenteni segone. Wah, Mantap. mantap ya. Ngenteni sego ya Mas ya. Mas aku nginjit saya ya. Oke, siap. Oh, enak banget Mas. Enak. Enak banget. Enak banget. Ya kesini gini. Boleh, langsung hajar. Enak banget. Selamat makan, Rek. Ikan bandeng banyak diolah dengan berbagai sajian seperti vesmol, presto, pepes, bakar, atau digoreng sama-sama nikmat. Banyak restoran yang menjual kuliner ikan dengan berbagai varian menu. Namun, menikmati bandeng di pinggir tambak sangat berbeda rasa maupun sensasinya. Ditambah, ikan bandeng ini masih fresh. Ada rasa gurih dan manis menikmati bandeng yang langsung diambil dari tambak, diolah, dan disajikan. Mancing boys, keren bos. Jika pemirsa ingin memancing ikan bandeng di air payau ataupun di tambak, alangkah baiknya jangan memancing saat usai turun hujan. Karena intensitas air asin sudah pasti berkurang, sehingga menyebabkan ikan bandeng kurang nafsu untuk makan. Sekarang kita di mana nih Mas? Spot keduanya nih Mas? Spot keduanya di area Telocor juga. Di Telocor juga ya? Sama jalan. Iya nih jauh lebih dekat sih dan nggak terlalu ekstrim kayak tadi ya, tempatnya ya. Kita mancing semoga yang ini strike-nya lebih baik lagi ya Mas ya. Di strike. Yuk deh, mancing boys, keren bos. Tidak buang waktu, kami segera memasang semua piranti. Memancing ikan bandeng yang berukuran konsumsi saja memiliki sensasi strike yang berbeda. Karena begitu keras dan agresif perlawanan ikan bandeng. Apalagi target mancing kami kali ini adalah bandeng torpedo atau ikan bandeng yang berukuran jumbo. Tentunya berpengaruh ya terhadap piranti yang akan digunakan, seperti joran, reel, senar, leader, dan mata kail. Nah, setelah umpan terpasang, kami pun langsung melempar ke tengah tambak. Ikan bandeng biasanya menelusuri tambak dengan bergerombol. Dengan memperhatikan cipratan dan gerakan air, biasanya di sanalah ikan bandeng berkumpul. Dan kita harus sering berpindah posisi jika umpan yang kita lempar ternyata belum juga disambar. Tiba-tiba, Mas Panjul dan Mas Bro strike bersamaan. Wow, double strike! Strike! Double strike lur. Kilo sing larang. Ikan bandeng hasil strike Mas Bro berhasil landed, sementara Mas Panjul masih menggulung reel untuk meladeni perlawanan ikan bandeng. Setelah dirasa ikan sudah mulai lemah, Mas Panjul dengan cepat langsung menggulung reel. Akhirnya bandeng pun berhasil landed.
Mancing boys keren bos ya. Aduh. Tidak menunggu lama, tiba-tiba senar saya terlihat kencang. Yeay, akhirnya strike. Wuh! Aduh. Wah, ini dapatnya agak kecil sih. Tapi it's okay. Oh, nyantol bulat, ternyata ini bulat. Ini bulat. Mas Bro memang totalitas banget ya. Aku udah kasih tepuk tangan yang banyak banget ya buat Mas Bro ya, karena Mas Bro bela nih turun ke bawah buat ngambil. Tak tarik lagi ya. Mancing boys, keren bos. Di spot yang kedua ini, saya menggunakan dua joran yang berbeda ukuran. Joran kecil dan joran besar. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Kali ini, saya kembali strike dengan joran besar saya. Ikannya lari. Iya, ikan kita harus bergelut dengan ikan juga ya di sini ya. Ikannya di mana? Mas Bro, tolong. Tolongin aku Mas Bro, nggak bisa. Ikannya ke tengah lagi beneran. Saya benar-benar merasa kewalahan menghadapi perlawanan strike ikan bandeng. Tenaganya luar biasa pemirsa. Kemudian datang Mas Bro untuk membantu saya. Sehingga akhirnya ikan target berhasil itu. Gede banget ini. Aduh, menguras tenaga banget. Mbak. Menguras tenaga banget. Ini beratnya berapa kilo nih? Mas kira-kira? 2,5 kg. Ini hitungannya Mama Bandeng juga ya ini ya? Mancing boys, keren bos! Sepertinya perburuan kami untuk mendapatkan bandeng torpedo masih berlanjut pemirsa. Kami mencoba keberuntungan di tambak sisi sebelah selatan. Sesampainya di spot ketiga, kami langsung melempar umpan. Suasana sore ini begitu syahdu. Terlihat segerombolan burung bangau sedang memakan sisa-sisa umpan kami. Ya, walaupun syahdu seperti ini, mudah-mudahan saya masih ada rezeki untuk strike ikan target. Tidak menunggu lama, Pak Agus yang tepat di samping saya langsung strike. Dan melihat karakter perlawanan yang tak kunjung melemah, sepertinya ikan target. Yeay, bandeng torpedo berhasil ini. Strike ya Pak ya? Waduh, Pak, semangat Pak, semangat Pak. Pak, udah ketinggian Pak ikannya Pak. Oh lari, oh iya lari lagi. Astaga. Masih ngelawan ya Pak ikannya ya?